Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat seorang memecahkan kaca mobil milik warga di kawasan Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Naasnya, korban yang masih berada di dalam mobil langsung keluar dan memukuli pelaku hingga mengundang warga dan ikut menghajar pelaku. Kapolsek Medan Labuan Kompol Tohap Siboya menjelaskan pelaku beraksi dengan modus berkeliling mencari mobil yang terparkir di pinggir jalan. Melihat adanya barang berharga di dalam mobil, pelaku langsung memecah kaca mobil dan mengambil barang yang ada di mobil. Dari interogasi petugas, pelaku sudah beraksi 4 kali dan merupakan residivis kasus pencurian besi pada tahun 2022 lalu. Terduga pelaku ini dia melakukan targetnya adalah mobil-mobil yang diparkir sunyi. Jadi dia beliaunya ini keliling-keliling dulu. Ketika ada dilihatnya mobil yang parkir tempat sunyi, baru dia melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuan, melanggar pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Penangkapan 2 kurir sabu dan pil ekstasi terjadi di Jalan Utama Desa Seimuka, Batubara, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan tersebut, personil Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menangkap 2 orang pria warga Jakarta berikut barang bukti narkotika. Kepada polisi, tersangka mengaku barang haram tersebut akan dikirimkan ke Sumatera Selatan dengan upah 300 juta rupiah. Yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 28.135 gram. Yang kedua, 11 bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika ini yang warna hijau. 2 buah tas besar warna hitam yang bertuliskan WA. Jumlah indeks ekstasi itu total 60.940 butir. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Proses perbaikan dan pengangkatan gerbong kereta komuter lain dengan nomor seri 1189 relasi Bogor-Jakarta Kota dilakukan oleh pihak komuter lain. Selain mengerahkan teknisi, KCI juga mengerahkan kereta bantuan untuk mendorong gerbong kereta kembali ke jalurnya. Selama hampir 3 jam menutup ruas jalur 9 stasiun kota Jakarta, gerbong kereta komuter lain yang anjlok akhirnya selesai dievakuasi. Sama KAI Komuter dan KAI Group, mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan KRL pada pagi hari ini, dan alhamdulillah pada pukul 9.57 sudah dapat diselesaikan evakuasinya, dan alhamdulillah perjalanan KRL sudah bisa berjalan kembali. Saat ini PT KCI tengah menginvestigasi sekaligus evaluasi terkait insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Itu nggak perlu ya? Orang. Itu penting Indonesia. Jelang HUT ke-80 RI, Wali Kota Solo Respati Ardi tidak melarang pengibaran bendera One Piece di Kota Solo, Jawa Tengah. Meski demikian, Respati tetap menekankan pengibaran bendera merah putih yang diutamakan. Bahkan menurut dia, gambar One Piece atau karakter lokal lain seperti tokoh pewayangan sama kerennya. Apa Mbak ya? Yang penting Indonesia Gadot Koco, meh wayang boleh semua. Biar tidak menghalangi. Semua boleh. Sementara itu Bupati Bantul Abdul Halim Musli juga tidak melarang masyarakat di wilayahnya untuk mengibarkan bendera One Piece asal tidak melebihi tinggi bendera merah putih. Bukan kok mengizinkan, tidak melarang gitu. Karena memang kita tidak punya alasan untuk melarang. Apa coba alasan melarang? Wong itu bendera mainan saja gitu ya. Sebelumnya viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah.
mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena tersebut lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Seorang warga di Gaza, Palestina, merekam momen saat dirinya berburu bantuan kemanusiaan yang diterjunkan via udara. Nampak pria bernama Taiser ini berlari bersama ratusan warga lainnya menuju tempat bantuan kemanusiaan mendarat. Namun ia harus menelan kecewa. Pasalnya bantuan yang datang berisi roti busuk yang tidak dapat dikonsumsi. في المساعدات صح لي اللي هو شادر وصح لي نص ربطة خبز. والله يا جماعة على ما أقول شهيد نص ربطة خبز معفن. هذا اللي نزل من الطيارة قبل شوية غرب ديرة. Seorang lansia bahkan menangis karena gagal mendapatkan makanan untuk keluarganya. والله العظيم باجي بتاخذ حاجه 65 سنه المريض سكر وضغط واسمه. الله ينتقم منهم يا عم. بدي كيلو بس طعيم ما انا قادر اطعم مرتي وولادي ما في عندي ضغط عندي واحد. Situasi memprihatinkan ini terjadi di tengah krisis kemanusiaan dan kelaparan yang terjadi di Gaza. Video ini memicu reaksi dari negara-negara dunia. Indonesia terus menyatakan dukungannya untuk Palestina dan siap kirimkan bantuan beras kepada Palestina. Bahwa pemerintah Indonesia menentang kelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah tanah airnya. Aksi dukungan bagi Palestina juga dilakukan di berbagai negara dunia seperti Australia, Italia, dan Jerman. Mereka meminta Israel membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tak hanya itu, 15 negara siap mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angin puting beliung yang disertai hujan deras menerjang kampung Ciledug, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini merusak sejumlah atap rumah warga. Terjangan angin kencang juga membuat sejumlah pelajar di SMP Negeri 5 panik. Atap dan bangunan sekolah di sejumlah kelas juga berterbangan disapu angin. Menurut keterangan salah seorang guru, saat kejadian sebagian pelajar akan pulang sekolah. Namun angin kencang datang tiba-tiba, disertai gemuruh dan hujan deras dengan durasi sekitar 5-10 menit. Kepanikan, karena pas puting beliung itu kan anak pas pulang. Jadi pas pulang orang tua jemput, jadi yang orang tua yang di depan mungkin evakuasi di sana, jadi yang lainnya di lapangan masuk ke bawah saja. Masuk diamanin juga. Betul. Pak, berapa lama sih Pak proses angin itu tuh seperti apa Pak anginnya? Anginnya itu muter, putih, kemudian ada sekitar setengah sampai 1 menit gitu. Cepet berarti? Cepet, nggak lama. Gitu aja. Angin dari sebelah sana, langsung ke sini, terus ya udah langsung angkat semua bangunannya. Itu berapa lama tadi anginnya Bang? Cepet nggak Bang? Anginnya masih 10 menitan, tapi yang kenceng mah dua kali doang. Pertama ini bangunannya rubuh, kedua ini muter-muter sama pada roboh pohon-pohonan. Bencana angin puting beliung ini membuat satu ruang sekolah tidak bisa digunakan. Dan dari data sementara, ada sekitar 5 rumah warga yang rusak pada bagian atap. Pihak sekolah dan warga yang terdampak berharap agar pemerintah bisa segera memberikan bantuan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti inilah kondisi warga yang terpaksa menyeberangi sungai berarus deras bertaruh nyawa
untuk beraktivitas dan mengurus keperluan ke desa seberang sungai di Pesanan, Sumatera Barat. Kondisi ini terjadi setelah jembatan satu-satunya akses penghubung putus, sehingga menyebabkan 170 kepala keluarga di Jorong Batang Kundur dan Jorong Sinuangon terisolir. Inilah keadaannya. Warga berharap pemerintah setempat segera melakukan perbaikan. Harus jalan. Tim SAR terus berupaya mencari seorang ABK usai speedboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan tenggelam di kawasan Pelabuhan Sanur dan Pasar Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi kapal ke pinggir pantai. Diketahui speedboat tersebut membawa 73 penumpang WNA, 2 penumpang WNI, serta 5 ABK. Diduga kapal terbalik dihantam gelombang setinggi 4 meter. Akibat peristiwa ini, 2 WNA asal Cina meninggal dunia dan 1 ABK masih belum ditemukan. Dari 75 penumpang, itu ada 2 yang meninggal. Itu warga negara asing dari Cina, yang namanya Xiu Ku Hong, umur 20 tahun dari Tiongkok, jenis kelamin laki-laki. Dan yang kedua, Hong Jingyu, umur 37 tahun, di Tiongkok, laki-laki. Demikian. Dan ada salah satu dari ABK juga masih dalam proses pencarian. Korban meninggal dunia dan penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara akibat gelombang tinggi, pencarian 1 ABK akan dilanjutkan Rabu pagi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ainis melaporkan. Sindikat pembuat dan pengedar uang palsu berhasil ditangkap unit Jatanras Polda Jateng. Petugas mendatangi rumah yang digunakan sebagai tempat produksi uang palsu di wilayah Sleman. Saat digerebek, petugas mengamankan 6 pelaku. Ke-6 pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Solo Raya dan Yogyakarta. Uniknya, uang palsu buatan mereka selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu tersebut juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Upaya pengungkapan peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan 100.000 di sebuah toko. Setelah dilakukan penelusuran, petugas berhasil melakukan penangkapan. Dalam hal ini yang menarik adalah bahwa uang yang dibuat oleh para pelaku ini ternyata juga ada muncul gambar UV-nya, ya, dari ultravioletnya itu ada muncul. Memang agak beda dengan uang yang asli, ya. Namun demikian ini yang perlu kita waspadai dan kita perlu edukasi kepada warga masyarakat. Tolong dalam hal mengecek adanya uang yang masuk, ya, jangan hanya